Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu ibarat taman. Kalau dirawat dengan baik, tumbuh subur, indah, dan meneduhkan. Tapi kalau diabaikan, bisa jadi kering, gersang, bahkan mati. Salah satu pupuk penting dalam menjaga taman rumah tangga adalah keintiman. Dan, jangan salah, keintiman itu bukan cuma soal fisik, tapi juga emosional. Nah, menariknya, ada satu kunci yang sering dianggap remeh tapi sebenarnya sangat krusial. Posisi intim yang nyaman. Loh, maksudnya posisi gimana? Iya, posisi saat berhubungan yang membuat kedua pasangan merasa dihargai, dimengerti, dan tetap terhubung secara batin. Disinilah eksplorasi jadi penting. Bukan berarti harus ekstrim atau aneh-aneh, tapi lebih kepada saling memahami dan sama-sama nyaman. Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama, kita perlu paham dulu bahwa kenyamanan bukan cuma soal fisik. Banyak pasangan yang mengeluh hubungan intimnya hambar, bukan karena nggak cinta, tapi karena mereka merasa seperti robot, menjalani tanpa rasa, tanpa sentuhan emosional. Hubungan yang seharusnya mempererat, justru malah menjauhkan. Nah, ini bahaya kalau dibiarkan terus-menerus. Psikolog dan pakar pernikahan sepakat bahwa keintiman fisik yang berkualitas itu erat kaitannya dengan kenyamanan emosional. Artinya, saat seseorang merasa dicintai, dipahami, dan dihargai, dia lebih mudah terbuka dalam hal fisik. Dan posisi nyaman di sini bukan cuma gaya dalam arti teknis, tapi lebih kepada bagaimana kedua pasangan merasa dekat satu sama lain saat melakukannya. Contohnya begini, ada pasangan yang merasa nyaman dengan posisi saling berhadapan, karena mereka bisa saling menatap, saling menyentuh wajah, dan merasa dekat secara emosional. Ada juga yang lebih suka posisi menyamping, karena terkesan lebih lembut, penuh pelukan, dan tidak terlalu agresif. Yang penting bukan posisinya ekstrim atau menarik perhatian netizen TikTok, tapi apakah kedua pasangan merasa aman, dicintai, dan gak tertekan saat itu. Banyak rumah tangga yang adem ayem, ternyata rahasianya sederhana. Mereka punya komunikasi yang baik soal hubungan suami istri. Mereka tidak sungkan membicarakan hal-hal seperti, "Aku lebih nyaman kalau kamu peluk dulu sebelum mulai." Atau, "Aku suka kalau kamu ajak ngobrol dulu, jangan langsung buru-buru." Kalimat-kalimat kecil ini, walaupun kelihatan sepele, punya efek luar biasa besar untuk membangun keintiman yang langgeng. Tapi tentu saja, semua ini nggak akan bisa tercapai kalau nggak ada komunikasi yang jujur. Banyak pasangan yang malu ngomong soal kenyamanan, terutama yang sudah menikah lama, mungkin merasa udah nggak penting lagi. Padahal, justru saat usia pernikahan makin panjang, posisi nyaman ini makin dibutuhkan untuk menjaga hubungan tetap hangat. Jadi, eksplorasi di sini bukan semata soal variasi, tapi lebih kepada pencarian bersama akan kenyamanan. Suami dan istri bisa coba ngobrol setelah selesai berhubungan. Nggak usah terlalu serius. Cukup tanya, "Tadi kamu nyaman nggak? Ada yang kamu suka nggak dari tadi? Atau, kamu lebih suka kita mulai pelan-pelan atau spontan?" Dari percakapan ringan ini, keduanya akan tahu seperti apa bentuk keintiman yang paling pas untuk mereka. Lalu, apa dampaknya kalau pasangan sudah menemukan posisi nyaman mereka? Banyak. Pertama, hubungan mereka jadi lebih harmonis. Mereka jadi lebih sering tersenyum satu sama lain, lebih sabar saat ada masalah, dan lebih dekat secara batin. Kedua, rasa percaya diri dalam hubungan juga meningkat. Saat seseorang merasa dirinya bisa membuat pasangannya bahagia, dia akan merasa lebih berharga, dan ini berpengaruh ke seluruh aspek rumah tangga. Selain itu, posisi yang nyaman juga bisa menumbuhkan gairah yang sehat. Bukan gairah yang dipaksakan atau sekadar untuk memenuhi kewajiban, tapi gairah yang muncul dari cinta dan kasih sayang. Hubungan intim jadi bukan beban, tapi hadiah yang dinanti-nanti. Namun, penting juga diingat, kenyamanan ini bisa berubah seiring waktu. Saat pasangan bertambah usia, mungkin kondisi tubuh berubah, atau situasi rumah tangga juga bergeser. Misalnya setelah punya anak, setelah istri melahirkan, atau setelah salah satu dari mereka mengalami stres berat. Nah, posisi nyaman itu harus fleksibel. Jangan terpaku pada satu pola.
Yang penting, selalu terbuka untuk diskusi dan eksplorasi. Dalam Islam sendiri, hubungan suami istri itu bukan sekadar untuk memenuhi syahwat, tapi sebagai bentuk ibadah, bentuk kasih sayang, dan sarana menjaga keharmonisan. Bahkan dalam banyak hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membangun hubungan yang romantis dan penuh kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya, bercanda, dan membuat mereka merasa dicintai. Ini menunjukkan bahwa keintiman dalam Islam sangat diperhatikan, selama dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang sopan. Nah, bagaimana kalau pasangan ternyata belum bisa menemukan posisi nyaman? Jangan panik, itu hal yang wajar. Justru proses mencarinya yang akan membuat hubungan semakin erat. Jangan takut untuk mencoba, bertanya, dan memperbaiki. Hindari rasa gengsi atau malu yang justru bikin jarak makin jauh. Tips lainnya, ciptakan suasana yang mendukung sebelum mulai berhubungan. Jangan langsung masuk kamar dan berharap semuanya berjalan mulus. Bisa diawali dengan sentuhan ringan, pelukan hangat, pijatan, bahkan obrolan santai di sofa sambil minum teh. Keintiman itu dibangun, bukan dituntut. Semakin kamu menciptakan ruang nyaman, semakin mudah pula untuk menemukan posisi yang paling cocok buat kalian berdua. Kalau mau lebih eksploratif, bisa juga baca buku bersama, atau konsultasi dengan konselor pernikahan yang terpercaya. Sekarang banyak kok yang membahas soal ini dengan sudut pandang Islami, jadi tetap terjaga dari sisi akhlak dan adab. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mendoakan pasangan. Karena keintiman bukan cuma soal fisik dan komunikasi, tapi juga soal hati yang terhubung. Doakan agar rumah tangga selalu diberi keberkahan, keharmonisan, dan dijauhkan dari godaan luar. Kalau cinta dijaga dari segala arah, insya Allah, hubungan akan langgeng dan makin erat. Posisi nyaman bukan cuma tentang gaya, tapi tentang rasa. Tentang bagaimana dua hati bisa saling bertaut dalam suasana penuh cinta dan pengertian. Jangan ragu untuk bicara, untuk mencoba, dan untuk terus memperbaiki. Karena hubungan yang harmonis itu bukan datang tiba-tiba, tapi dibangun bersama-sama setiap hari. Semoga rumah tanggamu makin hangat, makin mesra, dan makin dekat, baik secara lahir maupun batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.